And up over the things to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a time to ring. It ain't no big thing, just show her and it's Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak masyarakat awam sekarang tidak mengetahui bagaimana cara mendaftarkan tanah. Dalam kelompok kita kali ini, mahasiswa ilmu hukum UIN Wali Songo Semarang akan menjelaskan tentang pendaftaran tanah. Nantinya ada sampai ke penerbitan sertifikat. Langsung saja akan kita bahas. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puja dan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman dan nikmat Islam. Tak lupa juga sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaih. Pertama-tama kepada Ibu Tri Nur Hayati yang kami hormati selaku dosen pengampu mata kuliah hukum agraria dan teman-temanku yang saya banggakan. Untuk pemateri pertama itu akan dilanjutkan oleh Berliana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendaftaran tanah dan dasar hukum pendaftaran tanah. Pengertian pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah menurut PP nomor 24 tahun 1997 pasal 1 ayat 1 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk surat pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Dasar hukum pendaftaran tanah. Untuk itu, dasar hukum penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang berbunyi untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah. Diadakannya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 19 UU PA, telah dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dengan demikian, penyelenggaraan tugas pendaftaran tanah harus dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Tujuan pendaftaran tanah. Yang pertama, memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, suatu rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itu, kepada pemegang haknya diberikan sertifikat sebagai surat tanda buktinya. Yang kedua, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. 3. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dari perwujudan tertib administrasi tersebut setiap bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk peralihan dan hapusnya. Tujuan pendaftaran tanah di Indonesia telah tercantum dalam pasal 19 ayat 1 UU PA adalah menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah. PP nomor 24 tahun 1997 pasal 2 pendaftaran tanah dilaksanakan menurut asas. Yang pertama, asas sederhana.
Pendaftaran tanah yang dimaksud dalam asas ini adalah agar ketentuan-ketentuan pokok maupun prosedur dapat dengan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. Yang kedua, asas aman. Pendaftaran tanah harus mampu menjamin dari hak tersebut sehingga akan terjamin keamanan dari status hak atas tanah. Yang ketiga, asas terjangkau. Pendaftaran tanah perlu dilakukan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. Asas mutakhir, yang dimaksud dengan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaan dan kesinambungan dalam pemeliharaan data, maka data yang tersedia harus memajukan keadaan yang mutakhir. Untuk itu diperlukan adanya kewajiban mendaftar dan mencatat setiap perubahan yang terjadi dari hak atas tanah di kemudian hari. Yang kelima, asas terbuka. Asas terbuka memuat dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus-menerus dan berkesinambungan sehingga data yang disampaikan di kantor pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat. Dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem publikasi pendaftaran tanah dan pelaksana dan penyelenggara pendaftaran tanah. Sistem publikasi pendaftaran tanah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sistem publikasi pada pendaftaran tanah menggunakan sistem negatif yang mengandung unsur positif untuk menghasilkan surat-surat dan tanda bukti sebagai alat pembuktian seperti yang terdapat pada Pasal 19 Ayat 2 huruf C, Pasal 23 Ayat 2, Pasal 32 Ayat 2, dan Pasal 38 Ayat 2 UU PA. Sistem publikasi yang negatif murni tidak akan menggunakan sistem pendaftaran hak. Tidak akan ada pernyataan seperti dalam pasal-pasal UU PA bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang kuat. Penyelenggara dan pelaksana pendaftaran tanah. 1. Penyelenggara pendaftaran tanah. Pada pasal 19 UU PA, pendaftaran tanah diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu Badan Pertanahan Nasional. 2. Pelaksana pendaftaran tanah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pemerintahan yang dibantu oleh PPAT untuk kegiatan pemanfaatan yang bersifat nasional, contoh pengukuran titik dasar teknik dan pemetaan fotografi diserahkan kepada pejabat lain. Berikut materi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai objek serta pendaftaran dan macam pendaftaran tanah. Objek pendaftaran tanah. Menurut Pasal 9 PP Nomor 24 Tahun 1997, objek pendaftaran tanah meliputi 1. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. 2. Tanah hak pengelolaan. 3. Tanah wakaf. 4. Hak milik atas satuan rumah susun. 5. Hak tanggungan. 6. Hak negara. Dari objek-objek pendaftaran di atas, yang wajib dilakukan pendaftaran meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan. Objek pendaftaran tanah dalam Pasal 9 PP Nomor 24 Tahun 1997 tersebut dibukukan dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya, kecuali tanah negara yang tidak perlu diterbitkan sertifikat. Pelaksanaan pendaftaran tanah. Prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat dibedakan menjadi dua, yaitu prosedur pendaftaran tanah secara sistematik dan prosedur pendaftaran tanah secara sporadik.
Keduanya tidak jauh berbeda. Jika prosedur pendaftaran tanah secara sistematik, adanya suatu rencana kerja, pembentukan panitia adjudikasi, pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang-bidang tanah, pembuatan peta dasar pendaftaran, pembuatan daftar tanah, pembuatan surat ukur, pengumpulan dan penelitian data yuridis, pengumpulan hasil yuridis dan hasil pengukuran, pengesahan hasil pengumuman penelitian data fisik dan data yuridis, pembuatan hak dan penerbitan sertifikat. Sedangkan jika menggunakan pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik, yakni pendaftaran tanah atas permintaan yang berkepentingan, pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapan batas bidang-bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, pembuatan daftar tanah, pembuatan surat ukur, pembuktian hak baru, pembuktian hak lama, pengumuman hasil penelitian data yuridis dan hasil pengukuran, pengesahan hasil pengumuman penelitian data fisik dan data yuridis, pembukuan dan penerbitan sertifikat. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah meliputi pengukuran, penetapan, pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah, dan peralihan hak-hak tersebut, pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Kegiatan pendaftaran tanah menurut pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, yakni pertama, kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, dan yang kedua, kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerbitan sertifikat pengganti. Kriteria kondisi penerbitan sertifikat pengganti. Penerbitan sertifikat baru dapat terjadi apabila memenuhi kriteria kondisi sebagai berikut. Yang pertama, sertifikat hilang. Yang kedua, sertifikat rusak. Yang ketiga, sertifikat masih menggunakan belangko sertifikat yang sudah tidak digunakan lagi. Yang keempat, sertifikat sebelumnya tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi. Penerbitan sertifikat pengganti diajukan melalui permohonan, yang mana permohonan tersebut hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau oleh pihak lain yang merupakan penerima hak berdasar akta PPAT atau kutipan risalah lelang atau kuasanya. Dalam kondisi pemegang hak atau penerima hak telah meninggal dunia, pemohon penerbitan sertifikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Apa yang dimaksud sebagai surat tanda bukti sebagai ahli waris merujuk pada keterangan akta hak mawaris, surat penetapan ahli waris, dan surat keterangan ahli waris. Selanjutnya ada alur permohonan penerbitan sertifikat pengganti. Permohonan penerbitan sertifikat pengganti atas sertifikat yang hilang wajib disertai pernyataan di bawah sumpah mengenai hilangnya sertifikat hak yang bersangkutan. Pernyataan di bawah sumpah tersebut diucap di hadapan kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk. Yang kedua, penerbitan sertifikat pengganti atas sertifikat yang hilang didahului dengan pengumuman sebanyak 1 kali mengenai akan diterbitkannya suatu sertifikat pengganti dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon. Selanjutnya, jika dalam waktu 30 hari sejak hari pengumuman tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya sertifikat pengganti tersebut, atau ada yang mengajukan keberatan akan tetapi menurut pertimbangan kepala kantor pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, maka sertifikat baru diterbitkan. Tapi jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh kepala kantor pertanahan, maka penerbitan sertifikat pengganti ditolak. Dalam hal permohonan penerbitan sertifikat pengganti dikarenakan kondisi sertifikat rusak atau pembaharuan belangko sertifikat yang lama ditahan dan dimusnahkan. Lalu sertifikat pengganti yang telah diterbitkan diserahkan kepada pihak yang memohon terbitannya sertifikat pengganti tersebut atau kepada orang lain yang diberi kuasa untuk menerimanya.
Setelah penerbitan sertifikat tanah pengganti, Kepala Kantor Pertanahan mengumumkan penerbitan tersebut dan tidak berlakunya sertifikat yang lama dalam salah satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon. Lalu, selanjutnya ada persyaratan dan waktu penyelesaian permohonan. Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan atau Peraturan Kepala BPN 1/2010 dalam lampiran 2 menentukan waktu penyelesaian untuk proses penerbitan sertifikat tanah pengganti adalah 40 hari kerja untuk penggantian karena hilang, 19 hari kerja untuk penggantian karena rusak, dan 19 hari kerja untuk penggantian karena belangko lama. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami buka sesi pertanyaan. Silahkan bagi yang masih belum paham untuk bertanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.